kita akan berbincang-bincang seputar rekrutmen Bawaslu Kecamatan tahun 2022. Ya, Panwaslu Kecamatan. Iya, Panwaslu Kecamatan ya tahun 2022. Baik, saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui ini 2024 adalah tahun politik ya Pak ya. Iya betul. Iya. Dari sekarang sudah dipersiapkan segala sesuatunya untuk ya penanganan ya, untuk menyambut penanganan dan untuk Evan Akbar Bu ya. Kan iya betul sekali ya tahun politik tersebut. Nah, salah satunya adalah rekrutmen tentang Panwaslu Kecamatan. Baik, saudara pendengar, di awal kita minta penjelasan awal dulu nih dengan Pak Marsudi tentang rekrutmen anggota Bawaslu Kecamatan ini, termasuk juga apa yang melatar belakangi dan dasar hukumnya. Silahkan Pak Marsudi. Terima kasih. Yang pertama yaitu dasar hukum pembentukan Panwaslu Kecamatan yang ada di setiap kecamatan itu adalah Undang-Undang 7 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tentu kita semua sudah mengetahui itu. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 19 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan nomor 8 tahun 2019. Nah, kemudian ada juga terkait dengan teknisnya pembentukan ini diatur di pedoman ya keputusan Bawaslu RI nomor 314. Oke. Nah, secara teknis diatur. Oke. Nah, kemudian juga yang lebih rinci ke bawah mungkin ada petunjuk-petunjuk lainnya begitu Pak ya? Ya, petunjuk rincinya memang di pedoman itu di nomor 314 itu. Kemudian juga ada perintah yaitu surat Bawaslu RI nomor 352, kemudian juga perintah dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Karena kita ini lembaga hierarki, jadi perintahnya berjenjang. Oh iya, jadi betul. harus menunggu dulu perintah dari atas gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Oke. Baik, lalu dalam rekrut ini sendiri Pak, apa nih Pak prinsip umum yang dipegang? Ya, prinsip umum itu kan panitia pengawas pemilihan kecamatan itu disebut dengan Panwaslu Kecamatan ya atau sebutan lainnya. Kemudian Panwaslu Kecamatan itu adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi berdasarkan Undang-Undang 7 yang berwenang membentuk Panwaslu Kecamatan adalah Bawaslu Kabupaten Kota, bukan Bawaslu RI ataupun bukan Bawaslu Provinsi. Ya, itu penegasannya. Kemudian yang lebih penting yang sekarang ini menjadi sorotan adalah keterwakilan perempuan itu 30% disebutkan secara normatif di Undang-Undang 7. Iya. Secara normatif disebutkan. Ini adalah sebuah kabar baik ya. Kabar baik bagi kaum hawa ya, diberikan kesempatan yang luas. Aplikasi dari pengaruh utamaan gender. Iya betul. Oke. Selanjutnya pembentukan Panwaslu Kecamatan itu berpedoman ya setidaknya ada 13 prinsip yaitu bersifat mandiri. Jadi Bawaslu Kabupaten Kota itu bersifat mandiri, tidak bisa diintervensi itu. Kemudian jujur, adil, berkepastian hukum. Nah itu jadi kalau tidak ada perintahnya maka kami tidak bisa melaksanakan. Kemudian tertib administrasi terbuka untuk umum bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan, termasuk mungkin saya sampaikan untuk kaum disabilitas. Iya. Nah ini dia. Yang perlu kita ekspos juga nih. Betul. Selama ini kan kayak tertutup ya aksesnya. Selama ini kayak tertutup. Karena ketidaktahuan mungkin. Makanya kami sosialisasikan juga lewat radio ini hari ini. Iya, betul. Kemudian kami juga harus bersifat proporsional, kemudian profesional, kemudian efektif dan efisien. Artinya kita menggunakan prinsip yang efektif dan efisien. Dalam hal rekrutmen ini juga bersifat gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Nah, ini juga perlu digarisbawahi ya. Perlu digarisbawahi. Ya. Kalau ada oknum-oknum misalnya kalau ada oknum-oknum yang menawarkan jasa, yang meyakinkan misalnya silakan Bapak Ibu daftar misalnya saya uruskan. Nah, hati-hati. Nah, itu berbahaya. Kemudian aksesibilitas. Nah, ini bagi bagi difabel tadi itu aksesibilitas. Kami memberikan akses pada mereka, kemudian bersifat afirmasi sesuai ketentuan perundang-undangan seperti itu. Oke, saya ke yang aksesibilitas tadi Pak. Ini karena ini perlu kita tekankan ya, Ini dengan upaya apa nih Pak agar akses ini memang benar-benar pertama dapat diketahui dengan pasti ya oleh para penyandang disabilitas kita, kemudian juga mempermudah, kemudian juga ada sebuah
Kalau jaminan sih tidak pastinya ya, tapi ada sebuah harapan lah istilahnya. Iya. Jangan sampai ini kan hanya dibuat sebagai tameng untuk seperti itu ya. Jadi kalau aksesibilitas ini kan kami membuka yang selebar-lebarnya dengan memasang pengumuman berupa spanduk itu di setiap kecamatan. Kemudian pengumuman kami tempel di kantor-kantor kecamatan, di kantor-kantor desa, agar terbaca oleh semua orang, termasuk kaum disabilitas tersebut. Kemudian dalam rangka mempermudah itu juga Bawaslu memberikan 3 ruang dalam hal pendaftaran. Yang pertama datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Talaut Haur. Yang kedua mengirimkan berkas itu lewat email yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian juga bisa mengirim lewat pos. Nah, kadang-kadang kan kaum disabilitas kan kesulitan untuk datang, maka kita berikan di situ ruang yang seluas-luasnya. Oke. Nah, lalu Pak untuk expose pemberitahuan ya ini selain daripada tadi menggunakan papan pengumuman, karena kadang-kadang kan tidak semuanya juga bisa berakses di pengumuman. Nih jalurnya nih, apalagi nih Pak, supaya istilahnya kan memang penerimaan ini diketahui seluas-luasnya begitu. Lewat media sosial resmi Bawaslu juga setiap itu diupdate setiap per 6 jam, diupdate informasi-informasi perkembangannya. Kemudian juga kita lewat pemberitaan-pemberitaan. Jadi rekan-rekan media, wartawan itu kita undang ke kantor, menggandeng rekan-rekan wartawan. Termasuk juga salah satunya radio ini. Iya, termasuk salah satunya radio ini. Iya. Oke. Nah, lalu kepada organisasi-organisasi misalnya nih Pak, ini penting juga nih kan sekarang ini kita kadang-kadang terpaku dengan media sosial. Nah, kita kadang-kadang melupakan kebiasaan lama. Yang offline ya. Iya. Nah, ini bagaimana nih Pak? Jadi kami juga mengirimkan pengumuman dalam bentuk elektroniknya itu ke mantan-mantan PPK misalnya, atau kami mohon juga kepada di kecamatan itu ada yang bersedia kami kirimkan Pak, katanya lewat grup kepala desa kecamatan masing-masingnya. Nah, jadi kan kalau tergabung dalam grup di desa ya pasti ada informasi itu ya. Artinya kita sudah berupaya ya Pak ya seluas-luasnya untuk menyebarkan informasi ini. Iya. Jadi berusaha seluas-luasnya dan semaksimal mungkin. Oke. Pak, di awal kalau boleh nih Pak, persyaratannya dulu nih Pak, bagaimana nih supaya masyarakat kita lebih bisa mendalami begitu. Yang utama itu persyaratnya adalah berusia 25 tahun per hari pendaftaran. Kemudian yang kedua itu adalah pendidikan minimal SMA, SMU sederajat atau MA sederajat. Artinya usia tidak dibatasi tingginya. Tingginya tidak dibatasi, cuma minimal aja. Oke, baik. Nah, ini juga terbuka lebar. Nah, ini bagi kawan-kawan ASN yang sudah purna nih, Pak. Betul. Masih produktif. Iya. Mereka itu orang-orang tangguh loh, Pak. Iya, betul. Orang-orang tangguh pada zamannya. Jadi tidak hanya yang sudah purna bakti misalnya ya, yang aktif pun sekarang bisa dengan syarat izin atasan saja. Kalau misalnya mau berpartisipasi menjadi pengawas pemilu di kecamatan, ya silakan. Baik itu guru, ASN guru dan sebagainya. Boleh ya Pak ya? Boleh. Asal ada izin atasan. Oke. Nah, ini juga adalah sebuah peluang-peluang baik ya bagi kawan-kawan kita. Jadi jangan sampai nih nanti setelah purna hanya laskar tak berguna gitu ya. Banyak peluang-peluang ya yang harus bisa kita. Nah, mengabdi di ruang yang lain mungkin kalau bahasa saya. Betul sekali. Hanya saja mungkin ya itu tadi informasinya ya Pak. Oke. Pagi udah yang stay tune nih ya. Pagi sudah ada yang stay ya. Stay Pak di Suara Pendengar ya. Mumpung masih segar nih kita baca aja Pak pertanyaannya. Maaf Betakun Pak Rahman di Beluru. Nah, dari Pak Rahman di Beluru ya. Oke, selamat pagi Pak Rahman ya. Semoga sehat walafiat selalu. Apa aja yang diawasi dari Panwascam itu Pak? Dan mohon maaf berapa gram Pak gaji Panwas? Jujur tuh. Jujur ya, semua menjadi penyemangat. Iya, betul sekali. Oke, silakan Pak, boleh jawab. Baik, terima kasih Pak Rahman atas pertanyaannya. Jadi Panwascam itu dia mengawasi seluruh tahapan dan proses penyelenggaraan pemilu tentunya 2024 di wilayah kecamatannya. Jadi batasannya itu di wilayah kecamatan. Tidak boleh mengawasi di wilayah kecamatan orang lain, kecamatan lain. Nah, itu salah satunya misalnya ada kampanye nih.
nih. Nah, maka dia mengawasi. Oke. Kemudian nanti apakah kampanye ini berdasarkan aturan yang berlaku begitu? iya, atau sesuai jadwal. Iya. Kan biasanya kampanye ada jadwalnya. Iya, seperti itu. atau ada black campaign. Iya, black Oke, campaign, hoax. Nah, itu yang kita antisipasi, yang money politik. Oke. Kemudian kampanye itu kan luas itu. Misalnya pemasangan APK, alat peraga kampanye tidak boleh di tempat-tempat ibadah, Ya, lembaga pendidikan, sekolah. Nah, Oke, itu. oke, betul. Kemudian untuk buat penyemangat ya, karena kita asas ini juga terbuka, maka kita sampaikan untuk honor yang diterima itu per bulannya itu kisaran 2,2 sampai 2,5 seperti Nah, itu. ini. Kisarannya. Oke, ini selama berapa lama nih Pak? 2 bulan nih Pak. Bukan, jadi kan ini pemilunya kan Februari 2024. Iya, Februari 2024. Sekitar 2 tahunan sebenarnya. Nah, ini. Panjang masa kerjanya. Lumayan ya. Nyambung nanti pilkada lagi. Iya, Pilkadanya nyambung, kan iya. sesuai jadwal kan November 2024. Betul. Bisa lebih dari 2 tahun nih. Iya, bisa sampai 3 tahunan ya Pak ya? 3 tahun. Kemudian ada juga nanti perjalanan dinasnya juga ada seperti itu kan. Ada fasilitas lain. Ada gitu fasilitas ya? lain. Oke, iya betul sekali. Nah, ini sebagai penyemangat ya bagi kawan-kawan, bagi Anda yang berminat ya di bidang Panwaslu kecamatan. Nah, ayo kita bersama-sama untuk berkiprah membangun begitu ya. Iya. Bersama-sama dengan Pak Marsudi nih. Betul. Iya. Oke. Jadi sebenarnya sih kalau masalah penghasilan honor gitu ya, ibaratnya nomor 2 lah. Iya, Yang penting kan kita bagaimana kita mengaktualisasikan peran kita ya untuk ikut serta dalam pembangunan ya. Salah satunya di Panwaslu ini. Betul. Jadi soal pemilu ini bukan hanya tanggung jawab penyelenggara dalam hal ini itu yang Bawaslu, saya maksud tadi. KPU, DKPP sesuai Undang-Undang 7, tetapi juga peran masyarakat. Iya, karena ini kan pesta demokrasi. Iya, ya, pesta Pak? demokrasi. Pesta rakyat begitu ya. Jadi salah satunya ketika masyarakat datang mencoblos ke TPS itu partisipasi juga. Iya, betul sekali. Oke, ada suara pendengar. Halo, selamat pagi. Pagi Bu. Oke, apa kabar nih Pak? Ya, silakan. Oke, silahkan Pak Har. Halo. Iya. Halo Pak, pendengar. Oke. Selamat dulu Pak Marsudi nih menempati gedung yang baru kemarin dulu. Iya, siap. Terima kasih. Rumahnya. Mungkin ada yang belum tahu kan. Iya. Nah, gedung Anyar tapi ulun kena diundang ke amatan pindahan nah. Belum lagi Pak, pindahnya belum, baru persiapan. Oh iya, karena undangannya tidak perlu Jadi terkait Bawaslu ini, Bawaslu Kabupaten, beberapa waktu yang lalu ada juga wawancara dengan radio, tapi itu ranahnya Bawaslu Provinsi. Iya, betul. Nah, ini kebetulan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut lebih meruncing sedikit kan, artinya di sekitaran Bawaslu. Nah, itu Pak Marsudi, mudah-mudahan ini ulun kada salah. Kenapa Bawaslu yang di kecamatan itu orangnya itu aja Pak gitu. Ada yang bahkan ada yang suami istri Pak jadi Bawaslu gitu loh. Apakah tidak ada peminatnya kah atau kayak apakah atau ada main mata kah dalam tanda kutip, belum kada paham juga gitu nah. Yang ketiga, apakah dibatasi Pak usia kita ingin mendaftar Bawaslu itu? Oke. Itu aja Pak Marsudi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajam dan terpercaya Pak Har. Iya. Sampai tahu udah lagi gini ya lah. Iya. Luar biasa. Panwas baru di sini. Iya, benar Panwas baru di sini. Iya, benar Panwas. Mungkin kita jadikan dulu satu ya. Pak. Iya, oke. Halo, selamat pagi, saudara pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arma di Ambungan ya? Ya, tapi hari ini di Batu. Oh, hari ini di Batu-Batu, habis modal nang dua dunia tuh lah. Setiap hari dulunya itu masih ada, Bunda. Oh iya Kak. Nah, Silakan, Bu Arma. Hampir juga sekalinya. Silakan Bu. Hari itu. Oh iya, bagus. Silakan. Jangan takut, ada takut. Oke. Kalau berminat menjadi Bawaslu ini memang pakai tes atau kalau daftar sama kayak gimana? Gitu. Oke. Bisa kita menyuruh gitu kayak pakai ayo nanti. Pakai tes ada dulu tuh jangan kali hewan. Iya. Nah, bujur. Pakai tes apa yang dari kita harus masuk nih yang dinilai kan pasti apa tuh dinilai budaya. Iya. Oke. Kita pakai tes apa nilai dari atasannya aja. Gitu.
Oke, baik. Aja. Iya. Terima kasih sama-sama Oke. Ibu. Salam Amin. sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ditanyain nih Pak, bertes kah Jar? Nah, kalau bertesnya apa aja tesnya? Nah, Baik, itu Pak. jadi sesuai pedoman ya di 314 itu ada tahapannya kan, mendaftar dulu, kemudian kami seleksi administrasi, kemudian nanti tes online. Tes online itu yang jadwalnya tuh ring waktunya 14 sampai 16 Oktober ini. Nah, sekarang ini berdasarkan pedoman tersebut sistem ranking. Jadi berapa jumlah per kecamatan, ranking nanti 1 sampai 6 itu masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan wawancara. Nah itu. Jadi kalau dulu kan berapapun yang masuk itu hasil tes CAT kalau dulu ya, dan informasinya yang sekarang ini kalau tidak CAT dengan sistem Sokratif seperti itu. Belum ada rapatnya sih dari Oke. proposalnya. Satu kecamatan berapa kuotanya Pak? Kuotanya per kecamatan itu 3 orang. 3 orang. Oke. Yap, oke. Nah, jadi ibu pasti tes ya, ada 2 tahapan, yaitu tes tertulis online dan nanti wawancara. Oke. Nah, di administrasi juga kami periksa dokumen kelengkapan syarat itu apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Oke. Contoh usianya tidak masuk, tidak sampai 25 maka akan gugur secara administrasi. Oke. Atau terkait partai politik, maka akan gugur. Iya, ternyata begitu ya. Ternyata. Atau misalnya pendidikan ya, belum SMA sederajat. Iya, maka belum akan SMA gugur, sederajat. seperti itu. Oke. Nah, lalu pertanyaan Pak Haryanto tadi Pak. Iya, Bawaslu Kabupaten ya, rekrut Bawaslu Kabupaten kemarin oleh Bawaslu Provinsi. Nah, lalu Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Kecamatan oleh Bawaslu. Nah, lalu ada katanya di Bawaslu Kecamatan itu orangnya itu aja, bahkan ada yang. Iya. Nah, ini bagaimana nih penjelasannya Pak? Pak siapa tadi ya? Pak Haryanto. Pak Haryanto ya, terima kasih atas informasinya. Yang pertama, kalau di Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, saya bisa memastikan bahwa untuk Panwascam itu tidak ada yang suami istri. Nah, tidak ada. Kecuali memang ada datanya, silakan sampaikan nanti kepada saya. Tapi kalau yang kemarin ya, selama saya di sini itu tidak ada. Kemudian orangnya juga tidak itu juga. Memang ada di beberapa kecamatan yang masih tetap seperti itu kan. Tapi beberapa kecamatan juga kemarin itu sekitar sudah ada pergantian, kayak play hari ini kan. Yang incumbent pada pemilu 2020 kemarin cuman 1. Ya, Bati-Bati itu ada 1 pendatang baru juga. Nah, di beberapa kecamatan memang sudah ada pergantian seperti itu. Tambang Ulang juga ada pergantian, Kintab seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang suami istri nanti ya di kecamatan mana atau di kabupaten mana, itu bisa mungkin itu akan menjadi telusuran ya. Akan menjadi telusuran, bahkan itu melanggar aturan sebenarnya. Iya. Seperti itu, melanggar aturan. Kalau mereka ini sesuai dengan ketentuan Pak, tesnya Iya. Karena memang mungkin di dalam persyaratan tidak dicantumkan begitu ya. Iya, bisa jadi karena di dalam persyaratan itu tidak mencantumkan. Tapi dari kemarin itu memang kami pernah memang ada yang mendaftar suami istri. Akhirnya kan gugur, salah satunya pasti gugur. Iya. Nah, seperti itu. Tapi kalau sampai lulus justru saya terkejut nih. Iya. Di mana itu kan? Iya, di mana nyelipnya gitu ya. Iya, di mana nyelipnya seperti itu kan. Oke, jadi seperti itu ya Pak Har ya. Oke, jadi sebenarnya orangnya ini ada pergantian. Cuman mungkin yang terlihat mungkin ada 1 itu mungkin yang sudah agak lama karena memang mungkin karena profesional karena dia memang mumpuni begitu ya. Atau udah menguasai dia mumpuni lah istilahnya dia. Daftar lagi dianya. Terus lagi. Dan kadang-kadang pendatang baru itu juga kadang-kadang tidak percaya diri. Nah, kan ada sedikit yang mendaftar seperti itu kan. Iya. Seperti itu. Jadi itu tantangan kami juga untuk mensosialisasikan sebenarnya. Dan kalau sekarang ini lebih terbuka lah saya pikir karena sistem ranking tadi dan sistem gugur. Jadi kalaupun orang itu sudah beberapa kali misalnya menjadi Panwascam tidak ada jaminan untuk lulus. Iya. Nah, seperti itu. Iya, karena mungkin nilai tesnya itu kan berbeda ya. Berbeda. Iya. Kalau dia tidak masuk ranking 6 dan yang menilai itu nilainya langsung dari pusat secara online. Kami pun tidak bisa kami dapat rekapnya aja mungkin seperti itu. Jadi kami tidak bisa memesan lah dalam tanda kutip seperti itu kan. Oke. Iya. Batasan usia tadi ya Pak Har tadi sudah disampaikan oleh Pak Marsudi ya, batasan usia tadi usia minimal 25 tahun, pendidikan minimal SLTA sederajat. SLTA sederajat gitu. Seperti itu ya. Jadi
jelas nih ya bagi kawan-kawan di lapangan ya. Ini adalah peluang yang besar. Sekali lagi saya ingin sekali kita semua gitu dapat berpartisipasi ya, dapat ikut serta membangun dunia politik kita yang memang benar-benar dilansir oleh semua orang. Jadi tidak terbatas tadi yang itu aja gitu. Iya. Oke, baik Pak. Kemudian kita ke teknis perekrutan ini Pak. Setelah pendaftaran, kemudian mulai kapan pendaftarannya, nah kemudian sampai kapan pendaftarannya begitu Pak? Ya kalau saat ini kan masuk masa perpanjangan ya. Oke, berarti sudah pendaftaran dulu ya? Pendaftarannya itu sudah. Diawali pada kapan Pak? Diawali kemarin dari tanggal berapa ya saya lupa. Yang jelas perpanjangan ini kan masa perpanjangan pendaftaran itu tanggal 2 sampai 8. Seperti itu. Kalau pendaftar yang sebelumnya itu di tanggal perpanjangan 2 sampai 8 Oktober. Nah, pendaftaran kemarin tanggal 21 sampai 27. 21 sampai 27 November yang lalu. November. Oke. Iya. Perpanjangan berarti 2 sampai 8 Oktober. Iya. Oke. Jadi hari ini sudah hari kedua masa perpanjangan. Iya, masa perpanjangan. Oke, ayo kawan-kawan. Ya, semangat kita daftar. Oke, lalu Pak setelah pendaftaran kemarin tanggal 21 sampai dengan 27 November. Lalu alasan apa sehingga diperpanjang, Pak? Nah, jadi alasannya itu karena kuota perempuan tidak terpenuhi 30%. Karena sekarang ini agak diperketat soal kuota perempuan. Kalau dulu perhitungannya cuma kabupaten. Kalau terpenuhi di setingkat di kabupaten ya sudah. Kalau sekarang di kecamatan basisnya. Jadi per kecamatan itu perhitungnya 30% dari jumlah pendaftar. Seperti itu. Makanya kami memperpanjang 4 kecamatan yang diperpanjang. Oke, jadi hanya ada 4 kecamatan yang diperpanjang ya. Kecamatan apa saja nih Pak? Kecamatan Tambang Ulang, Bati-Bati, Penyipatan, dan Takisung. Nah, 4 kecamatan ini yang kami perpanjang. Iya, perempuan berkecamatan ini. Iya. Ayo ngajak kepada para perempuan atau kaum hawa yang ada di 4 kecamatan. Tetapi juga tidak terbatas soal itu. Di kecamatan lain pun boleh mendaftar dengan tujuan 4 kecamatan itu. Karena basisnya adalah basis KTP L kabupaten. Jadi kalau misalnya orang boleh saja ya. Orang Plehari nih, domisilinya di Plehari misalnya, rumahnya di Plehari, dia mau mendaftar di Kecamatan Tambang Ulang itu boleh. Asal dia tahu geografis kecamatan itu. Nah, itu catatannya. Atau orang mana misalnya yang dekat dengan Takisung misalnya, Plehari juga dekat misalnya, atau Penyipatan dekat gitu. Boleh mendaftar di sana. Oke, kita berbahagia ya. Artinya perpanjangan ini bukan disebabkan karena artinya minimnya akses atau karena kurangnya informasi atau apa, tetapi karena lebih kepada pengarus utamaan gender ya, kepada kuota perempuan yang setelah dievaluasi ternyata di beberapa kecamatan tidak memenuhi ya kuota yang ditentukan. Nah, ini adalah kesempatan dan penghargaan yang luar biasa terhadap kawan-kawan perempuan. Nih, ayo kita bersama-sama nih ya. Untuk memenuhi harapan ini. Nah lalu Pak, untuk memenuhi kuota dari perempuan 30% tadi khususnya di 4 kecamatan ini, upaya yang krusial yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri seperti apa Pak? Ya memaksimalkan pengumuman, menyampaikan informasi, kemudian juga lewat ya media sosial, kemudian merekrut tokoh-tokoh perempuan yang ada di kecamatan bagaimana? Selama ini kan kami hanya lewat kecamatan saja untuk minta tolong menyampaikan informasi tadi ya, salah satunya misalnya di grup-grup kepala desa, grup-grup lain lah, arisan, yasinan, seperti itu. Dan kayaknya memang kami mengamati di lapangan itu kadang-kadang menjadi persoalan bagi kaum perempuan itu, dia tidak percaya diri atau tidak mendapatkan izin dari suaminya. Nah, itu maka penting kita ini menjelaskan. Nah, ada juga informasi dari teman saya itu karena dia mau mendaftar sebenarnya, tapi karena tidak mendapat izin dari suaminya, karena anggapan suaminya menjadi panwascam itu sesuatu yang sulit seperti itu. Padahal tidak, karena rumit, padahal kerjanya kerja tim seperti itu kan. Oke. Khawatir nanti akan terbengkalai. Iya. Jadi jangan khawatir. Lalu dalam kondisi evaluasi seperti itu Pak, Bawaslu sendiri adakah upaya-upaya untuk mengadvokasi, misalnya turun ke lapangan langsung atau memberikan
apa ya, penjelasan yang piece to piece lah istilahnya. Dan memang ini benar-benar dapat diketahui begitu, sehingga akses perempuan kita ini memang benar-benar arus utama, jadi jalan tol. Iya. Happening, oke. Jadi kalau selama ini apa namanya, karena kami juga keterbatasan waktu, maka kami belum menggunakan pendekatan piece to piece ya, belum. Karena juga kami tidak mengetahui organisasi kewanitaan yang ada mungkin yang independen gitu. Oke, baik. Kita pendengar Tertutup nih Bu ya. tertutup. Tapi ada di bawahnya Bu. Oke, di live streaming kita ya, kemana Pak awal kalau mendaftar yang dituju Pak? Nah, ini ada rekan Misna di Plehari. Selamat pagi rekan Misna ya. Mungkin ke kecamatan kah? Iya. Atau ke Bawaslu langsung kah? Mungkin. Iya, oke. Silakan Pak tadi Pak. Ya, kalau tempat kan proses pendaftaran. Proses pendaftarannya kalau langsung kan kita ke kantor Bawaslu Kabupaten Laut, ya ruko yang di samping kantor Kecamatan Plehari. Kemudian kalau paling mudah itu mengirimkan lewat email yang ada di medsos juga. Kemudian ada nomor apa namanya juga di medsos itu kami cantumkan nomor kontak WA seperti itu. Kemudian tadi lewat pos kilat. Iya, pos kilat. Oke. Ini kan langsung aja ke Bawaslu ya kalau deket ya. Ya kalau dekat atau nggak apa-apa sekalian lewat. Jelas jadinya ya. Kami buka dari jam 9 sampai dengan 17.00. Nah, standby. Iya, standby ya. Oke. Rekan Misna. Ya, rekan Misna di Plehari ya, kalau misalnya masih ragu-ragu nih ya, kemana awal-awal untuk mendaftar nih, mending langsung datang ya ke kantor Bawaslu. Karena mungkin mereka mendengar kecamatan itu Bu, Panwas kecamatan mungkin ke kecamatan dulu. Iya. Ke situ Oke. Ya kalau sistem dulu ya memang pada pemilu Pilkada 2017 kemarin kan kita membentuknya 2017. Itu memang menitipkan berkas di kantor kecamatan. Tapi sekarang terpusat. Jadi kalau Ibu Misna tadi pengalaman pernah mendengar mengantar berkas ke kecamatan, itu betul dulu ya. Tapi sekarang tidak lagi. Jadi terpusat di kabupaten. Oke, diulangi Pak alamat kantornya tadi Pak. Alamat kantornya yaitu di Jalan Sayarani ya, Komplek Perkantoran Gagas Plehari. Ruko di samping kantor Kecamatan Plehari. Sangat mudah dicari. Pokoknya menemukan kantor kecamatan sebelahnya ya udah. Atau di depan komplek perumahan Kijang Mas ya. Kijang Mas mungkin semua orang tahu ya, komplek perumahan. Iya. Bagi yang mau bertanya langsung ya bertemu dengan Pak Marsudi standby di sana ya. Sampai dengan jam 17 tadi. Iya, ya. Oke. Kita berharap ini memang benar-benar dapat dimanfaatkan ya oleh kawan-kawan, khususnya bagi kaum perempuan ya yang ingin berkiprah di Panwaslu ya, Panwaslu Kecamatan. Oke, baik. Lalu mengenai Pak, setelah pendaftaran tadi kan sudah disampaikan, setelah itu ada wawancara, ada tes ya, tes administrasi, ada tes online, kemudian ada tes wawancara. Berapa lama nih Pak untuk perekrutan ini sampai dengan nanti masa kerja awal itu dimulainya pada kapan? Ya jadi kalau saya sampaikan tahapannya dulu ya, setelah ini kan setelah perpanjangan itu ada penelitian berkas administrasi pendaftaran, itu waktunya tanggal 9 sampai 11 Oktober. Kemudian kami harus mengumumkan lagi hasil penelitian administrasi. Artinya yang lulus administrasi itu kami umumkan tanggal 12 Oktober. Nah itu artinya berapa orang nanti yang masuk yang lulus administrasi. Kemudian ini juga kami membuka kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan bagi calon-calon tersebut. Iya, misalnya calon itu bermasalah nih, apakah termasuk tadi apa yang disampaikan oleh Pak siapa yang suami istri, itu sampaikan kalau ada memang yang mendaftar Pak Haryanto tadi ya, suami istri maka sampaikan, nanti ada formulirnya di situ. Kemudian kalau orang terkait misalnya anggota partai nih, ya walaupun kami sudah melakukan penjaringan lewat Sipol, kami sudah bersurat ke KPU untuk minta cekkan nama-nama tersebut. Kalau ada yang masuk di Sipol seperti itu, itu apa namanya langkah pencegahan kami seperti itu. Kemudian berikutnya tes tertulis itu diadakan tanggal 14 sampai 16 Oktober seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk tempat mungkin nanti diumumkan ya, karena kami belum memastikan di mana tempatnya. Yang kemudian hasil tes tertulis itu juga diumumkan pada tanggal 17 Oktober. Nanti kalau bagi yang penasaran nih, nanti tunggu aja pengumumannya. Tanggal 17 itu bagi yang lulus tertulis. Kemudian wawancara itu jadwalnya tanggal 18 sampai 22 Oktober. Selanjutnya kami melaksanakan rapat pleno itu pada tanggal 23 sampai 24 Oktober.
untuk memilih 3 orang tersebut. Oh. Nah, nanti baru diumumkan hasilnya pada tanggal 25 Oktober dan setelah itu baru akan dijadwalkan pelantikan pada tanggal 26 sampai 28 di antara waktu itu. Nah, itu dilantik. Jadi efektif masa kerjanya adalah bulan November. Startnya itu bulan November sampai dengan nanti pelaksanaan pemilu serentak 2024. Tepatnya bulan Februari ya. 14 Februari itu pelaksanaan pemilu serentak. Dan nanti memilih pilek, pilpres dengan 5 kotak suara. Kemudian sesuai jadwal nanti lanjut pilkada. Pilkadanya di bulan November 2024. Kalau tidak bergeser ya, walaupun karena ada wacana ya, ada wacana dari KPU RI itu kan untuk dimajukan seperti itu. Oke, apalagi dengan adanya pengalaman bola kemarin ya. Iya. Banyak ini sangat mempengaruhi. Iya, sangat berpengaruh itu. Iya, pelaksanaan event-event besar kita begitu. Iya, betul. Oke, mudah-mudahan tidak Terkait pendaftar ini Pak, mungkin ada yang sudah berpengalaman menjadi PPS ya, ataupun jadi apakah boleh disertakan ini Pak untuk lebih apa yang sebagai pengalaman kerja. Iya, tapi apakah itu dihargai juga? Iya, Pak. Jadi apakah perlu memperlancar, mempermudah atau ada nilai tersendiri dari Bawaslu mungkin? Iya, memang kalau di permulaan itu kan ada pengalaman kepemiluan bahasanya. Jadi silakan di situ dicantumkan pengalaman kepemiluan, apakah pernah menjadi KPPS, PPS, PPK atau menjadi panwascam sendiri seperti itu. Bahkan menjadi pemantau pemilu pun menjadi dicantumkan. Nah, itu nanti menjadi pertimbangan kalau sudah masuk wawancara. Nah, itu menjadi pertimbangan. Makanya tadi kata Pak Sorayo tadi ya, itu kan kenapa mungkin saja karena yang lainnya itu pengalamannya kepemiluannya kurang, maka itulah yang akan masuk karena menjadi pertimbangan seperti itu. Kalau semakin banyak pengalaman kepemiluannya maka semakin bagus. Semakin banyak nilai tambahnya begitu ya. Diprioritaskan. Iya, karena logikanya kan kami tidak perlu lagi membintek terlalu ini kan. Secara detail, karena secara teori pengalaman mungkin sudah berpengalaman. Iya. Karena juga kita hemat waktu juga Pak ya. Hemat waktu. Iya, kita melihat waktu juga. Iya, artinya karena di bulan Oktober itu harus sudah selesai. Nah, November udah mulai bekerja. Iya. Dan ketika nanti dilantik maka Panwascam akan langsung mengawasi tahapan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu. Karena saat ini kan masa permen perbaikan nih kan. Nanti faktual kan ke lapangan. Anggota-anggota partai politik yang difaktualkan itu langsung kerja. Ibaratnya hari ini dilantik, besoknya udah kerja gitu. Iya, begitu. Iya, karena tahapan kan sudah jalan. Betul. Artinya ini proses percepatan ya. Betul. Percepatan. Jadi dikejar sebenarnya. Jadi jangan sampai ini kita ketinggalan lagi nih. Iya. Nah, kawan-kawan, Pak, kalau nih misalnya ini kan ada ketentuan kah misalnya ini kan pertama kita mengejar waktu ya, mengejar waktu, target sudah ada. Namun di sisi lain kuota perempuan memang harus diutamakan tadi ya. Ketika dalam perpanjangan yang kedua ini Pak ternyata, kuota perempuan tidak memenuhi juga nih apa nih Pak upaya kita? Jadi kalau sesuai juknis memang perpanjangan itu hanya 1 kali. Jadi kalau misalnya sudah kita lakukan perpanjangan, kuota perempuannya tidak terpenuhi, maka lanjut tahapan berikutnya. Itu jalan lah seperti itu. Oke. Jadi artinya tidak ada kemungkinan lagi untuk adanya perpanjangan berikutnya ya? Iya, tidak ada. Karena juknis hanya 1 kali berlaku masa perpanjangan. Pas panjang terus. Karena kada kesepandukan ini berpanjang terus kan. Iya, betul. Oke, lalu Pak untuk evaluasi nih kecamatan-kecamatan lain selain dari yang 4 kecamatan diperpanjang ini sendiri tadi Pak, kuota perempuan seperti apa dan fluktuasinya laki-laki dan perempuan apakah sudah memenuhi target? Iya. Untuk kecamatan lain kan memang sudah memenuhi ya. Kecamatan-kecamatan itu rata-rata memang hampir berimbang lah pendaftar laki-laki dan perempuannya seperti itu. Cuman di 4 kecamatan ini memang yang tidak berimbang seperti itu. Kalau di Bati-Bati misalnya laki-lakinya itu kan 11, perempuan cuma 1. Itu kan. Kemudian penyempatan juga laki-lakinya banyak nih, perempuannya 4 seperti itu kan. Nah, juga di Takisung laki-lakinya 10, perempuannya 3. Nah, di Tambang Ulang laki-lakinya 7, perempuannya 2. Sehingga akumulatifnya kita total presentasinya tidak terpenuhi.
Begitu juga dengan kecamatan lain, kecamatan Pelihari misalnya. Ini cukup banyak pendaftarnya. Hampir berimbang seperti itu. Hampir berimbang. Iya. Oke. Iya. Artinya ini kalau dilihat bukan karena masalah ekspos kita yang kurang ya. Iya. Mungkin karena akses dari para perempuan ya, atau mungkin keengganan, atau mungkin ketidaktahuan, atau mungkin ya tadi ya masalah keluarga juga mungkin Iya, ya yang betul. Ada juga informasinya karena saat ini kan dia lagi beranakan halus ke Jordan. iya. Anak kecil gitu kan. Hamil gitu ya. Atau hamil. Nah, dia lebih menunda dulu seperti itu kan untuk mendaftar seperti itu. Padahal sudah berpengalaman dulunya kemarin. Iya, padahal sudah Mungkin pengalaman ya. sebelumnya itu kan, iya. tapi kadang daftar, tidak mendaftar katanya karena lagi punya anak kecil seperti itu. Oke, baik Pak. Sebagai gambaran umum nih Pak, tugas-tugas Panwaslu di kecamatan ini apa aja nih Pak, gambaran umum supaya mencerahkan juga. Iya. Artinya yang pian anggap rumit tadi ternyata tidak rumit begitu. Iya, Seperti tata kanan tadi boleh. Iya. Iya. Jadi misalnya apa namanya tugasnya itu kan melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan masing-masing, Oke. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu. Ini anu Pak, satu-satu Pak, melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah terhadap pelanggaran pemilu dan ini tadi seperti apa realnya itu Pak, anunya apa tugas-tugasnya? Jadi kalau pencegahan ini kan melakukan sosialisasi misalnya apa yang tidak boleh tadi. Oke. Misalnya memasang APK itu yang tidak boleh itu di mana saja. Nah, kalau penindakan ini memang untuk dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, Panwas kecamatan tidak berwenang melakukan penindakan yang ada di kabupaten. Nah, kalau ada dugaan pelanggaran tindak pidana maka kecamatan itu meneruskan ke kabupaten. Nah, itu mekanismenya. Oke. Lalu tugas lainnya Pak? Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran. Jadi kira-kira apa nih yang berpotensi pelanggaran? Misalnya nih, dia melihat orang mau pasang apa namanya APK di masjid, di halaman masjid misalnya, maka dia identifikasi itu kan bisa melakukan pendekatan secara persuasif, menegur misalnya, mohon maaf Pak, di situ tidak boleh dipasang. Iya. Kalau sudah melihat misalnya ada orang nih pindah bawa spanduk gitu. Iya, datangi lah, anak masang apa Pak? Iya, ternyata spanduk pemilu gitu. Spanduk kampanye misalnya. Iya, betul. Atau mengidentifikasi itu mungkin dari warung ke warung juga mendengarkan misalnya, apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin apa namanya melakukan black campaign atau SARA seperti itu kan. Karena yang namanya kita di kecamatan kan ruang lingkupnya kan kecil gitu. Pasti ketahuan orangnya itu aja gitu kan. Nah, itu salah satu yang dimaksud dengan melakukan identifikasi. Jadi kita identifikasikan dulu nih. Jangan sampai udah terjadi kita turun, nah itu udah terlambat namanya. Betul. Memetakan potensi. Iya. Dan biasanya Bawaslu RI itu juga melakukan survei namanya indeks kerawanan pemilu. Ya istilahnya apa namanya respondennya ya masyarakat tertentu yang mungkin yang Ada faktor berisiko ya. Ya ada faktor risiko. Kemudian yang menjadi apa namanya petugasnya adalah informannya Panwascam kita seperti itu, memberikan data informasi. Jangan sampai juga salah memberikan data. Iya, betul. Karena dampaknya kan akan berat tuh. Yang harusnya dibilang harusnya itu rawan, dibilangnya tidak rawan, kan bahaya itu. Betul. Apakah mungkin Panwas ini yang sudah menegur Pak ya? Kadang biasanya kan ada pemasangan ini kan dari orang-orang yang ada apa ya, agak sedikit arogan gitu. Iya. Jadi tetap aja dipasang di sini. Jadi apa tindakan selanjutnya dari Panwas ini Pak? Jadi kan kalau sudah melakukan pendekatan persuasif, memberikan penjelasan berdasarkan ketentuan, Panwascam kan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten. Nanti kita akan turun melakukan pendampingan, menindaklanjuti. Atau yang paling susah itu biasanya APK itu dipasang di warung, yang di warung. Alasan tukang warung ini supaya menutupi warung supaya jangan panas seperti itu kan. Nah, saya sampaikan ya kalau begitu dibalik aja, yang ada gambar paslonnya arah ke dalam seperti itu kan. Jadi substansi dia melindungi warung supaya tidak kepanasan, tetap gitu ya. Masuk gitu kan. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kalau kita paksa harus turunkan, jangan begitu juga seperti itu kan. Tapi ya bagaimana lah cara ininya di lapangan. Ya silakan pian mau masang ini tetap sebagai dinding warung, tapi tolong balik seperti itu kan. Jadi interin warung aja. Interin warung aja seperti itu. Kan kebanyakan pengalaman seperti itu, Pak. Ini tidak mau dilepas Pak, orangnya begini. Ya udah, saya bilang ya sudah kalau mau begitu balik disiasati seperti itu kan. Sekalinya bolak-balik. Oke, selanjutnya Pak. Kemudian mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Jadi kita juga punya kewenangan untuk melakukan supervisi monitoring ya dalam setiap tahapan. Itu dari kabupaten.
Kemudian melakukan koordinasi ini pasti ya dengan instansi pemerintah terkait seperti dengannya Polsek dengan pihak kecamatan. Nah, biasanya aparat keamanan di Polsek itu welcome dengan Panwascam karena untuk menjaga ketertiban dan keamanan bersama, jadi saling berkoordinasi. Oke. Mbak, terkait Panwascam yang sudah menjadi Panwascam nih Pak ya, yang sudah bertugas, apakah ada seragamnya atau bagaimana? Jadi mereka kalau ada pelanggaran yang ingin berkoordinasi dengan Polsek dengan ini, jadi tahu bahwa ini siapa ini. Nah, jadi siapa gitu loh dari Panwascam ini? Ya, apakah dari Bawaslu ada gitu loh? Jadi sesuai dengan Perbawaslunya untuk Panwascam itu ada juga seragamnya. Ya seperti yang saya pakai hari ini kan untuk digunakan hari Senin dan Senin dan Selasa. Nah, ada lambangnya juga. Makanya Panwascam itu termasuk kami juga di kabupaten kalau ke lapangan itu pasti menggunakan seragam. Ada lambang Bawaslunya, identitasnya. Bahkan bawa ID card, wajib bawa ID card seperti itu. Supaya jangan ada dianggap liar atau ini ilegal seperti itu kan. Siapa lo gitu? Iya, siapa lo? Atau bisa jadi oknum-oknum yang mau mencari sesuatu gitu kan, mengatasnamakan Panwascam padahal bukan anggota kami kan seperti itu. Itu bahaya juga itu. Iya. Oke, baik. Selanjutnya Pak, tugas selanjutnya tadi Pak. Kemudian menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Nah, misalnya kalau pelanggaran itu kan biasanya Panwascam ini sudah tahu nih. Nah, maka itu kan disampaikan informasi itu ke kabupaten. Kemudian memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran. Nah, kalau ada indikasi, nah kan maksudnya istilahnya Panwascam itu bekerja berdasarkan ada POM-nya, POM A namanya. Jadi dia menguraikan itu, mengawasi kampanye misalnya. Ada POM A yang dibuat. Jadi siapa pelaksana kampanye, yang berkampanye siapa, kemudian mengawasi siapa, di situ ada. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini yang tugasnya berikutnya adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. Ini nanti mulai kapan nih Pak? Ini sudah mulai sekarang sebenarnya. Termasuk pemutakhiran data pemilih. Nah, data pemilih kan berkelanjutan ini. Saat ini karena tidak ada Panwascam untuk pemutakhiran data pemilih, ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten. Nah, itu istilah berdasarkan undang-undang itu pemeliharaan daftar pemilihan berkelanjutan PDPB ya sebetulnya kerennya. Kemudian pelaksanaan kampanye pasti ya karena kampanye nanti kan ada jadwalnya, kemudian ada waktunya seperti itu. Kemudian logistik pemilu dan pendistribusiannya. Nah, ini yang penting. Jadi dia mengawasi kalau dari kabupaten misalnya distribusinya ke kecamatan. Nah, dia harus mengawal. Begitu juga dengan baliknya logistik itu dari kecamatan dari PPS ke PPK, dari PPK ke kabupaten itu harus dikawal oleh Panwascam. Kalau dari PPS itu kan dari desa itu nanti pengawas desa yang mengawalnya ke kecamatan seperti itu. Oke. Terus pelaksanaan pemungutan itu sudah langsung. Iya, ini sudah langsung. Ini tidak hanya Panwascam tanggung jawabnya, tapi semua, termasuk kabupaten pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Termasuk kalau ada pemantau di sini. Nah, itu. Kemudian pergerakan surat suara, berita acara perhitungan. Jadi pergerakan jangan sampai rawan itu di sini. Jangan sampai misalnya kotak suaranya nanti dibelokkan kemana gitu kan. Nah, itu berbahaya. Diganti dengan yang lain misalnya. Nah, itu bahaya. Makanya harus dikawal. Ini Panwascam harus standby ini ya, mendampingi. Mendampingi dan biasanya berdasarkan pengalaman juga kita dikawal oleh aparat keamanan seperti itu, didampingi. Oke, suara pendengar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, ini dari Pangdam, Bu. Yan AR, apa kabar nih? Sehat? Pertama sedikit aja, Bu. Yang dicari di kecamatan mana aja gitu nah. Kalau ulurnya kan aku lagi kan kira-kira mendaftar sudah ya Allah. Kenapa Pak? Bisa mata kaur sudah. Ada apa ada aja kacamata. Ada aja anak setapnya ada dan gitu Pak. Nuhun juga sama nonton Pak Haryanto tadi ngucapkan selamat ke Pak Marsudi lah mendiami rumahnya ya. Terima kasih. Kalau di Saru itu kan. Iya. Datang aja ke Pak kalau ke hari singgah Pak. Boleh betul. Belum ada yang Saru juga kan era. Ya
terima kasih banyak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini petugas Pak kecamatan yang masih kurang tadi Pak yang Iya, diperpanjang. kecamatan yang masih kurang itu yang diperpanjang adalah Tambang Ulang, kemudian Bati-Bati, Panyipatan dan Takisung. Oke. Hanya 4 kecamatan dari 11 ini yang kami perpanjang. Iya. Yang lainnya sudah terpenuhi, sudah aman. Iya, gitu iya. kan. Perpanjangan ini berkaitan dengan kurangnya kuota. Iya, kurangnya kuota perempuan pendaftar 30%. perempuan. Sebenarnya banyak aja, tapi laki-laki. Iya, banyak, cuma laki-laki. Iya. Rekan Yan AR bisa binisidin. Iya, Ada iya. binisidin yang bisa. Iya, Atau berganti baju. Mendingan baju ketahuan ya. Rekan Yan AR ini maksa berdasar. Oke, Pak. Dengan sekian banyak tugas-tugas tadi tentu dalam kurun waktu 2,5 sampai dengan 3 tahun ya anggota Bawaslu Kecamatan nanti akan sangat aktif ya, akan sangat sibuk. Nah, lalu Pak untuk profesionalisme mereka nih melaksanakan tugas-tugas yang tadi sekian banyak. Setelah mereka dinyatakan lulus itu adakah pelatihan, pembekalan atau apa begitu ya? Jadi setelah dilantik itu langsung kami berikan pembekalan, pembekalan dengan materi-materi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kemudian nanti setiap tahapan juga kami melakukan bimtek. Yap. Nah biasanya kan di acaranya itu di hotel-hotel biasanya. Nah seperti itu. Jadi tahapan kampanye misalnya kita akan melakukan bimtek atau rakernis, rapat kerja teknis terkait dengan teknis mengawasi pelaksanaan kampanye. Pendistribusian logistik juga kami akan melakukan bimtek dalam setiap tahapan seperti itu. Oke, jadi jangan khawatir ya dari sekian banyak itu tentu akan selalu dibimbing. Selalu dibimbing. Setiap tahapan-tahapan. Setiap tahapan. Jadi jangan takut ya kepada kaum hawa. Iya, atau bagi yang pendatang baru jangan takut nanti membayangkan sesuatu tugasnya itu yang rumit. Padahal tidak. Tidak. Dan karena kerjanya juga kolegial. Misalnya hari ini nih berhalangan karena urusan yang urgent, mas ada keluarga yang meninggal. Tidak apa-apa, walaupun harusnya ada tugas nih. Kan bisa digantikan dengan yang lain. Iya, atau bisa menugaskan tetap. Iya, kerjanya kerja tim, bukan kerja perorangan seperti itu. Iya. Oke. Nah, itu ya, itu yang perlu dipahami nih. Sehingga kan warga kita nih tidak takut ya, takut tumbuh rasa percaya diri begitu ya. Jadi untuk berkiprah, berpartisipasi di Panwaslu ini ya. Kita berharap mudah-mudahan perpanjangan yang kedua ini memang benar-benar dapat memenuhi harapan. Iya. Terkait pengawasan nih Pak, terkait pengawasan apakah yang ada di off air aja Pak? Sekarang kan banyak sekali juga ya, zaman digital sekarang Bu ya. Jadi banyak sekali kayaknya black campaign yang di media sosial. Jadi ini termasuk dari petugas Panwascam. Jadi mungkin harus menyertakan syarat mungkin menguasai Android atau bagaimana nih. Jadi biar jelas semuanya nih Pak. Media sosial tim kampanye itu kan makanya diatur di PKPU itu kan harus mendaftarkan ke KPU. Jadi mereka menggunakan media sosial apa aja untuk berkampanye. Nah itu diawasi, kita awasi. Nah cuma yang tidak terawasi itu adalah media sosial yang liar, yang tidak terdaftarkan di KPU atau akun-akunnya akun tidak jelas seperti itu, akun bodong. Nah yang kesulitan kita juga mengawasi grup WhatsApp, karena kalau tidak dalam grup itu kan kita tidak bisa mengawasi. Nah seperti itu. Nah itu yang memang dari segi aturan juga belum ada aturan mengawasi grup-grup WhatsApp tersebut. Cuman kalau nanti terjadi chaos terhadap grup itu, kalau di situ terjadi kampanye, maka adminnya itu sesuai aturan bertanggung jawab. Itu bisa dipidana sebenarnya. Nah sebetulnya adminnya ya, admin grup WA itu, makanya apalagi misalnya di grup itu ada ASN yang dilarang gitu kan, itu tidak boleh berkampanye. Saya sering menegur juga ketika misalnya kami dalam satu grup tapi di situ ada ASN, contoh nih grup alumni misalnya, alumni saya S2, kan ada grup alumni S2 MIP gitu kan, maka saya ingatkan, mohon maaf Bapak Ibu ini jangan menyampaikan informasi yang berbau kampanye di sini gitu. Karena di sini ada ASN, ada penyelenggara pemilu seperti itu kan. Oke. Seperti itu. Iya. Karena sekarang kan banyak berita hoax juga. Iya. Ini apa jadi Panwas jadi harus benar-benar aktif juga ya, Pak ya. Benar, dan Panwas harus bisa mendeteksi berita-berita hoax tersebut. Dan kami melakukan kejelian dan tidak hanya itu, kami melakukan sosialisasi. Biasanya ke sekolah-sekolah, jangan sampai misalnya ketika dapat berita nih langsung diteruskan. Diteliti dulu lah. Sharing sebelum sharing gitu kan. Nah, itu kan yang sering diiklankan juga oleh dinas-dinas tertentu ya, Kominfo misalnya seperti itu kan, atau lembaga-lembaga yang independen.
Nah, jadi kita harus sangat sangat berhati-hati mengajarkan kepada Panwascam, bersama penyelenggara pemilu itu jangan asal teruskan seperti itu. Karena kan jangan sampai jari ini gatal gitu kan, dan berakibat fatal seperti itu kan. Iya, karena sekarang zamannya war di dunia maya, Pak. Betul. Jadi, pengawasannya lebih ke sana, lebih prioritas sebenarnya. Iya, jadi itu juga kami akan melakukan pengawasan di situ. Jadi tidak hanya isunya darat, tapi udara juga kami pengawasan. Kan itu lewat udara kan, memantau seperti itu. Termasuk Facebook, IG, Twitter seperti itu. Oke. Ini luar biasa ya, luar biasa nih kita mengharapkan dengan adanya talkshow kita hari ini ya kawan-kawan kita khususnya bagi para perempuan ini terinspirasi sekali ya untuk mengikuti. Harapan kami seperti itu ya. Kalau pian kan bertahap ya. Iya. Baik yang purna tugas atau apa itu punya kesempatan betul sekali ya, karena saya memang sangat responsif ya terhadap gender perempuan dan anak. Oke, jadi ini biar kita sama-sama bisa berkiprah begitu ya, menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, kemudian juga kita dapat mengaplikasikan diri ya untuk ikut membangun bangsa dan negara ini ya, apalagi dalam pesta demokrasi yang tidak setiap tahun ada begitu ya. Iya. Dan luar biasa ya kuota perempuan yang sekarang yang kita berterima kasih kepada pemerintah kita ya yang sudah mengalokasikan kuota perempuan ya yang lebih banyak yang lebih banyak dan lebih tegas. Iya, lebih tegas. Nah, buktinya kan dengan kurangnya kuota harus diperpanjang. Betul. Lebih tegas karena perhitungannya per kecamatan basisnya. Kalau dulu kan kabupaten aja. Masih per kabupaten gitu kalau ya. sekarang per kecamatan. Nah, itu dia ya. Jadi berharap sekali nih ya kawan-kawan di kecamatan, khususnya kecamatan yang diperpanjang agar dapat berpartisipasi. Nah, Pak, terakhir nih Pak, untuk nomor kontak, email, kemudian akun-akun yang bisa dihubungi, akun yang bisa dimasuki nih untuk rekrutmen ini. Nah, kalau nomor kontak itu kan sebenarnya sudah ada di medsos kita ya. Misalnya kalau IG itu Bawaslu Talas gitu kan. Termasuk juga di medsos saya, medsos pribadi saya selalu saya upload. Kalau Facebook saya itu kan Marsudi AR, Bung Marsudi AR itu Facebook. Kalau IG itu Marsudi AR, termasuk akun YouTube saya juga. Channel YouTube saya itu Marsudi AR. Jadi tinggal klik saja di pencarian itu sudah ada. Iya. Like and subscribe ya. Iya. Like and subscribe. Tapi saya tidak ini ya, hanya supaya informasi itu mudah diakses oleh semua orang seperti itu. Untuk nomor kontak Pak? Stop saya tadi harusnya ya. Saya tidak hafal ya nomor kontaknya ini, tapi yang jelas nomor kontak itu ada di medsos. Ada di media sosial. Ada di media sosial, baik Facebook. Iya, ada di pengumuman juga ada. Di pengumuman yang kami pasang, di spanduk itu juga ada. Sebentar saya mungkin sambil cari ya. Iya. Karena yang lebih mudah biasanya nih di nomor kontak. Iya, di nomor kontak itu. WA pulang lah SMS. Iya. Iya, kalau aja lo. Tapi itu juga hanya melayani ini ya, via chat saja. Iya, mungkin tidak nomor teleponnya. Mungkin pendekatan awal kan bisa di situ gitu ya. Ya betul. Oke, nanti saya temukan. Jadi 0813 50 41 3 atau kosongnya 3 kali ya. Jadi saya ulangi 0813 50 41 0003. Yap. Responnya cepat Pak. Itu standby ya sama hari pelayanan kita. Takutnya Pak 1 hari baru di. Oh enggak, hari kerja. Jadi memang itu ditangani oleh satu staf yang khusus ya. Ada adminnya yang khusus memang dia di standby untuk merespon seperti itu. Oke, yang mau bertanya ya ingatkan. Saya ulang lagi nih 0813 5041 0003. Oke. 0813 5041 0003. Iya. Oke, ya. Nah, jadi Anda dapat bertanya secara awal di sini. Iya. Nah, selanjutnya nanti kan bisa melakukan negosiasi mungkin datang langsung atau bagaimana. Iya. Ada bimbingannya di sini ya, Pak? Ada bimbingannya sih. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan via chat lewat nomor kontak tersebut. Ini yang penting, Pak. Kadang-kadang kalau perempuan ini memang harus ada pegangan pertama. Iya, betul. Kalau perempuan ini jelas. Iya. Harus jelas. Yang harus detail, Pak, detail. Ya betul. Detail, Pak. Jadi
supaya tidak terkecoh. Iya, betul. Itu memang sudah sifatnya, Memang segala sesuatu itu harus jelas. Kalau bahasa di sininya berkepastian hukum. Nah, itu dia betul sekali. Oke, kita berharap dapat maju ya para perempuan-perempuan kita yang tangguh, yang berminat, yang berpunya kemampuan ya untuk ikut berpartisipasi di sini. Oke, baik. Tidak terasa ternyata waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Oke, ini Pak, untuk satu lagi nih yang juga nih karena memang pengaruh utamaan gender ya Pak. Adakah fasilitas-fasilitas khusus nih Pak ya bagi mereka ya para anggota Panwaslu di kecamatan nih dalam rekrutmen tahun ini? Mungkin kalau tahun-tahun dulu mungkin tidak ada, mungkin ataukah ada di tahapan tahun ini nih ada sesuatu gitu. Iya, fasilitas khusus seperti apa tuh maksudnya nih Bu? Transportasi mungkin ya, contohnya aja. Iya, contohnya. Yang jelas kan kecamatan Panwascam itu punya kantor sendiri yang independen, itu sistem sewa seperti itu kan. Kemudian didukung dengan fasilitas kantor lainnya. Kemudian kalau untuk kendaraan dinas belum ada ya. Cuman informasinya itu akan mendapatkan nanti uang BBM. Ada uang BBM-nya juga buat ke lapangan itu kan. Karena pengawas ini kan dia tidak standby di kantor tadinya. Mobile ke lapangan. Standby berarti nggak kerja. Iya. Tidak standby di atas meja seperti itu kan. Tapi kalau kita nggak standby sini nggak kerja. Kebalikannya juga. Jadi akan ada uang BBM seperti itu. Oke. Pasti terus pakaian seragam. Iya, pakaian tuh pasti pakaian seragam gitu kan. Ada ketentuannya. Itu mendapatkan siapapun nanti apa yang setelah terpilih itu pasti itu dulu. Ada seragamnya, ada identitasnya, ada atributnya seperti itu kan. Karena jangan sampai juga, karena sebenarnya itu SOP ketika kita ke lapangan itu harus ada itu segitu. Oke. Dan satu lagi juga catatan ya, ini adalah kerja tim. Iya, kerja tim. Iya, jadi kerja tim. Jangan sampai nanti membayangkan tadi yang serunut pekerjaan tadi akan digawi sorangan nih Bang. Iya. Atau ada mulai makan. Nah, makanya itu fungsi kami. Jadi kami itu kan misalnya kalau tidak harmonis di kecamatan atau ada salah satunya yang malas dan berkutip itu kan, maka kita akan memberikan teguran. Karena kami melakukan pembinaan, supervisi dan monitoring. Nah, saya itu sering itu, walaupun kalau dari kabupaten nggak ada uangnya untuk kecamatan, saya tetap melaksanakan tugas karena kewajiban melakukan pembinaan. Jangan sampai misalnya di kecamatan tidak jalan, nah itu salah kita juga nantinya kan, kenapa tidak melakukan pembinaan? Jangan sampai di kecamatan tidak jalan, alasan tidak ada uang SPD-nya. Iya, jangan sampai itu yang menjadi alasan. Karena kita ini diperintahkan oleh undang-undang saja. Betul sekali, menyandang tugas bangsa dan negara ya. Bangsa dan negara sebenarnya, tugas berat sebenarnya. Tugas berat, iya. Oke, artinya jelas nih ya bagi kawan-kawan. Jadi tidak mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan begitu beratnya atau tidak seperti yang sudah dirunutkan oleh Pak Marsudi tadi sekian banyak begitu ya. Tapi ini adalah kerja tim, kemudian pendaftarannya juga cukup mudah ya. Diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Oktober ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Ini mudah-mudahan nih banyak perempuan-perempuan kita yang terinspirasi pada hari ini untuk ikut untuk ikut berkiprah di sini. Baik, Pak Marsudi, di penghujung acara nih Pak, ini silahkan dulu Pak, himbauan-himbauan, hal-hal yang perlu digarisbawahi, sekaligus statement closing nih untuk kawan-kawan. Jadi yang pertama untuk perpanjangan ini kami perpanjang itu hanya di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bati-Bati, Tambang Ulang, Penyempatan dan Takisung. Tetapi kalau bagi yang merasa ingin mendaftar tapi di luar kecamatan itu boleh mendaftar. Karena basisnya adalah KTP kabupaten, KTPE tentunya ya. Kemudian kami berharap informasi ini dapat disebarluaskan oleh siapapun yang mendengar kepada keluarganya, koleganya maupun tetangganya seperti itu. Termasuk tadi Bu Armah ya. Iya, termasuk Bu Armah yang menyampaikan ke lain seperti itu kan. Nah itu silakan menyampaikan informasi yang bermanfaat ini kepada masyarakat seperti itu. Kami berharap kaum perempuan khususnya di 4 kecamatan itu adalah mendaftar seperti itu untuk berpartisipasi. Jangan takut misalnya karena tugasnya berat, karena dan lain hal, karena kerjanya kerja tim itu tadi. Dan kami tidak melepas begitu saja. Ada tanggung jawab kami untuk melakukan pembinaan dan supervisi kepada jajaran kami di tingkat bawah seperti itu. Oke, satu Pak pertanyaannya Pak, ini tadi yang terbuka. Apakah boleh ada rangkap pekerjaan lain Pak? Nah ini.
rangkap pekerjaan lain seperti apa maksudnya ya. Tapi yang jelas bagi ASN itu aparat desa boleh, itu boleh tetapi asal ada izin atasan seperti itu. Izin atasan saja, artinya kalau izin atasannya mengizinkan artinya kan ada komitmen nih, nanti komitmennya di Panwascam seperti apa, komitmen di lembaganya seperti apa, karena dia akan merangkap jabatan seperti itu. Di pedoman juga sebenarnya kami hanya berpatokan pada komitmen bekerja penuh waktu. Artinya nih ketika kami memerlukan dia harus ada seperti itu, harus mengerjakan tugas kami dulu. Nah, nanti terkait di tugas di instansinya itu kan urusan yang bersangkutan, bagaimana menego atau menyerahkan dengan kawan kah seperti itu untuk sementara kan. Ketika contoh nih misalnya ketika ada kampanye di kecamatan itu maka dia harus melakukan kampanye pengawasan dulu. Kalau misalnya guru nih ngajar, kan ngajar bisa dianukan serahkan dengan temannya misalnya, ya seperti itu. Jadi apa rangkap jabatan ya? Artinya rangkap pekerjaan boleh saja. Ya, boleh saja. Ya, selama itu bisa membagi waktu. Selama dapat izin dari atasan, kita bersedia untuk membagi waktu, gitu ya. Jadi tidak ada hambatan nih. Tidak ada hambatan. Iya, oke. Nah, artinya sudah jelas ya bagi kawan-kawan. Tidak mengganggu pekerjaan satu sama lain. Iya, artinya bagaimana diatur segera kedua-duanya jalan. Iya. Karena Panwascam kan tidak seperti misalnya absen jam 8 pulang jam 4. Iya, harus sampai di kantor. Tidak juga. Dari jam 8 sampai jam 5. Iya, tidak. Bisa saja. Bisa saja. Artinya bisa saja ya. Nah, jawabannya ya rekan Sari tadi yang bertanya. Oke, jadi bisa saja. Nah, saya berharap juga ini karena banyak yang bertanya juga perempuan nih ya. Nah, mudah-mudahan ini adalah sebuah sinyalemen ya. Mudah-mudahan. Iya, sinyalemen untuk itu. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saya sudah waktu kebersamaan kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini Senin 3 Oktober 2022 bersama dengan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut. Pak Marsudi, terima kasih Pak atas kebersamaannya di pagi ini. Iya, sama-sama. Oke, dan ini adalah sebuah hal yang menggembirakan ya buat masyarakat kita ya, dan kita berharap mudah-mudahan ini dapat disambut dengan baik ya oleh orang-orang yang memang berkompeten dalam hal ini. Oke, terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih kepada para pendengar kita yang sudah bergabung di Suara Pendengar dan juga para pendengar kita yang sudah setia bersama kami di 102,3 MHz. Mohon maaf Pak jika ada yang kurang berkenan di hati, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali lain waktu dan kesempatan. Dan semoga juga penerimaan atau rekrutmen Bawaslu ini berjalan dengan lancar. Kita harapkan sukses selalu. Oke.